pemulihan, ada kesembuhan, ada keajaiban. Terima itu dengan iman. Saudaraku, kalau mau tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Bahkan saudara sampai-sampai ya saudara. Sampai-sampai. Ada satu momen dalam kehidupan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini saudara. Dia tuh ingin menyingkir. Dia tuh baru mau pergi bu. Tapi tengah dia menyingkir pak. Mujizat tetap terjadi. Jadi satu saat saudaraku, kalau saudara masih ingat satu kisah di mana ketika Yesus mendengar Yohanes Pembaptis itu baru saja dibunuh pak. Kepalanya ditaruh dalam piring perak saudaraku, dipersembahkan. Yesus dengar mengenai hal itu. Yesus menyingkir saudara. Yesus tuh hendak pergi saudaraku. Dia di dalam perjalanan mau naik perahu. Tapi demi didengar orang banyak, Yesus ada di situ. Mereka mengikuti Yesus, kata Alkitab saudara. Ketika Yesus melihat begitu banyak orang mengikuti Yesus, bukan masalah orangnya mengikuti Yesus pak. Tapi tahukah saudara, saya belajar satu hal yang sangat beautiful, sangat indah saudaraku. Yesus melihat kelaparan dan kehausan banyak orang. Kenapa dia tergerak oleh belas kasihan? Dia melihat ada banyak orang yang ada di dalam keadaan yang lapar, kering dan haus. Artinya saudara, kalau kau datang di tempat ini dengan kehausan, itu menarik perhatian Yesus. Ketika dia melihat orang banyak dalam keadaan seperti itu datang, dia mulai memberitakan firman. Dia mulai menceritakan tentang firman. Sampai satu titik dia melihat orang-orang ini lapar. Orang-orang ini capek. Adakah di tempat ini saudara yang sedang ada di dalam keadaan yang capek? Tired. Engkau lapar, engkau haus, engkau kosong. Sekali lagi Alkitab mencatat tergeraklah Yesus and he did miracle. Dia mengerjakan mujizat. Itulah kisah yang sangat saudara kenal dengan cerita mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus kerjakan itu sebenarnya pada saat dia sedang akan mengasingkan diri saudara. Dia melihat kerumunan orang begitu haus dan lapar. Dia kerjakan mujizat. 5 roti 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita anak-anaknya. Sisa 12 bakul. Dia kerjakan mujizatnya. Karena dia melihat ada kehausan dan kelaparan. Kenapa saudaraku? Because He is the God of miracles. What is your point, Pastor? Apa poinmu, Pak, Pastor? Poin saya sederhana, saudaraku. Yuk, mulai jalan sama Yesus, Pak. Jangan jadi orang Kristen tahunan, puluhan tahun, belasan tahun Pak. Tapi jalan sendiri. Yuk, mulai yuk. Alami Yesus setiap hari, daily. Alami bagaimana kau bersentuhan dengan the God of miracles. Karena yang saya tahu saudaraku, tidak ada satu orang pun bersentuhan dengan the God of miracles yang hidupnya tidak berubah. Kalau di masa pandemi ini saudaraku, kau sempat jauh dari dia. Kalau di masa pandemi ini kau sempat ngalami kelaparan, kau sempat ngalami yang namanya kekosongan, kau sempat ngalami yang namanya kehancuran saudaraku. Hari ini firman Tuhan berbicara buat saudara-saudara di tempat ini. Alami Yesus setiap hari. Jesus daily. Dan hari ini saudaraku, saya akan mengajak saudara melihat seperti apa respon orang. Apa sih yang orang alami Pak ketika mereka jumpa dengan Yesus gitu. Apa respon mereka? Karena sama-sama ketemu Yesus, ternyata ada banyak respon di sana saudara.
Saya akan bagikan kepada saudara 3 kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan dengan sangat clear sekali respon seseorang ketika mereka bersentuhan dengan Yesus. Kita buka Lukas pasalnya yang ke-17, kita lihat saudaraku ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Kisah yang pertama, kisah yang sangat terkenal saudaraku. Saya bacakan ayatnya yang ke-12. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ada berapa orang kusta di sana sudah? 10. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi mereka mengikuti Yesus itu dari jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ketika Yesus mendengar teriakan mereka, Yesus berhenti saudaraku. Ayat 14, ia memandang mereka dan berkata, perhatikan ini saudara. Di dalam Alkitab, saudara akan menemukan pengulangan ini selalu terjadi. Dalam keadaan terjepit, engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar, dia memberikan perintah. Lihat saudara, ayat 14. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dia memberikan perintah. Dan Alkitab mencatat, sementara mereka di tengah jalan. Bolehkah saya terjemahkan ini Bu? Sementara mereka melakukan perintahnya. Yang mengerti katakan amin. Sementara mereka di tengah jalan, mereka pergi mencari para imam. Alkitab mencatat, mereka menjadi tahir. Dalam bahasa Alkitab saudara harus ngerti ya, yang saya sering katakan ya. Jadi ada bahasa-bahasa zaman dulu sama zaman sekarang tuh bahasa gaulnya beda-beda Pak. Kan? Kalau sekarang kita bicara lol gitu saudaraku, anak-anak muda bilang lol, laugh out loud, ketawa ngakak gitu saudara. Itu bahasa sekarang. Saudara bicara zaman dulu mereka gak ngerti. Zaman dulu bahasanya mereka menjadi tahir. Apa artinya Bu? Sederhananya, mereka sembuh. Ini poin penting saudara, perhatikan baik-baik. Ketika saudara berseru, cari remanya. Banyak orang Kristen cari gampang saudara. Cari Pak Pendeta. Cari Bu Pendeta. Cari remanya. Ketika kau dapat rema, nanti saudara akan temukan berkali-kali selalu seperti itu. Kau dapat rema, kau kerjakan. Kau lakukan, kau taat. Mujizat terjadi. Kita lanjut ya, ayat yang ke-15. Seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Bukankah 10-nya semua sudah sembuh? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saya tanya kepada saudara, 10 orang kusta Pak, minta pertolongan Yesus. Dalam perjalanan berapa yang sembuh? 10. Tapi saudara, yang 9 setelah sembuh baik-baik. Ini tipikal orang Kristen yang pertama saudara. Cari Yesus, minta berkatnya, udah dapat, bye-bye Yesus. Udah dapat kok. Pernah melihat yang seperti ini saudaraku? Gak ada di gereja ini saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Cari Yesus butuh pertolongan, sudah dapat, sudah sembuh. Bye-bye. Ada orang-orang Kristen ya saudaraku, bahkan orang di luar sana, bersentuhan dengan Yesus. Setelah itu saudara, that's it. Mereka tidak lagi berjalan bersama Yesus Pak. Yes, saudara dapat mujizatnya, but that is the first and the last.
Salah satu penyebab kenapa orang kusta ini mengalami yang mereka alami, tidak ada Yesus dalam hidup mereka. Ketika mereka jumpa dengan Yesus, their life change. Tapi banyak orang Kristen sudah jumpa Yesus, hidupnya berubah, ninggalin Yesus. Bye-bye. Udah dapat kok, so what? That's it. Bye-bye Yesusnya. Udah dijawab doanya, udah ditolong, udah sukses bisnisnya, udah diberkati. Bye-bye. Itu respon pertama, sudah. Tapi ada respon yang kedua. Ada satu orang kusta, ayat 16 ini berkata, saudaraku, ini bahasanya saudara harus mengerti ya, saudara. Karena bahasanya beda. Ayat 16 tuh ngomong kayak gini. Seorang dari mereka, ayat 15, melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Itu maksudnya apa, Pastor? Kalau dibahasakan zaman sekarang, kembali untuk bersaksi, Pak. Yang mengerti katakan amin. Ada 1 dari 10 ini, dia menyadari, dia sembuh karena pertolongan Yesus. Adakah di sini yang menyadari engkau ada sebagaimana hari ini kau ada karena pertolongan Yesus? Itu sebabnya yang satu ini tidak bye-bye, dia balik. Dia datang lagi. Dia naikkan ucapan syukurnya di hadapan Tuhan. Dia bersaksi, dia bercerita, this is what happened in my life. Saya berdoa ya saudaraku, perjumpaanmu dengan Yesus bukan hanya satu kali and then bye-bye. Engkau sadar, engkau ada hari ini semua karena Dia. Itu sebabnya engkau kembalikan buat Dia. Aminnya yang paling keras, saudaraku. Ini adalah 2 respon yang kita lihat dari satu kisah ini, Pak. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat kisah berikutnya. Kita buka Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya ke yang 46 sampai 52. Ini kisah tentang Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Selalu itu terjadi, saudara. Di mana ada Yesus, orang berbondong-bondong datang. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Siapakah dia, saudara? Bartimeus ini adalah seorang pengemis buta, saudara. Dia anak Timeus. Apa yang dia lakukan? Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Apa yang terjadi, saudara? Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan ya saudara, datang sama Yesus, selalu Yesus kasih apa, saudara? Perintah. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Banyak orang didoain pendeta, nyong, sembuh. Sudah pergi, balik lagi. Pastor, tapi tadi kan baru kepala, belum kakinya. Oke, Pak pendetanya sabar, saudara. Nyong, sembuh. Datang lagi, kejar lagi. Pastor, tadi belum perutnya.
Saudaraku, perhatikan apa yang saya katakan ini. Dengarkan apa yang jadi perintah Yesus. Lakukan dengan iman terjadi. Ayat ini berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. It is by faith you receive it. Datang lagi, pastor, telinganya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak dari saudara yang menyadari yang menyembuhkan bukan Pak Pendeta? Aminnya yang keras. Saya, siapapun yang berdiri di atas mimbar ini tidak punya kuasa menyembuhkan. Oh, saya ngomong apa adanya, saudaraku. I will not gonna lie. Tapi yang bersama kami, the God of miracles, Dia yang bekerja. Dengarkan perkataannya. Tangkap itu dengan iman. Kerjakan. Alkitab mencatat di ayat yang ke-51 ini. Sama-sama kita lihat, saudaraku. Pada saat itu juga melihatlah ia. Sembuh atau enggak, saudara? Udah dapat belum tujuannya ketemu Yesus? Pergi enggak? Lihat ya, kita baca ya. Kisah Bartimeus ini menarik, saudara. Dan ini ditulis loh, saudara. There is a reason untuk setiap hal yang tercatat dalam Alkitab. Lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Wow. Dia bukan hanya kembali. Dia ikuti Yesus di dalam perjalanannya. Seorang yang tadinya buta, gelap. Tapi ketika dia ikut Yesus, everywhere he goes, kemanapun dia pergi, dia melihat keajaiban demi keajaiban, pertolongan demi pertolongan, diluputkan demi diluputkan, pemulihan demi pemulihan. Once again, izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Jangan jadi orang Kristen, tapi jalan sendiri. Boleh, Bu? Alami Yesusmu setiap hari. Berjalan sama Dia. Jangan mau lepaskan. Gak cukup mujizat satu kali, Pak. Aminnya yang paling keras. Berjalan bersama Dia and you will see the whole life. Seumur hidupmu tidak pernah kering keajaiban.